Sumatera Utara, apa kabar Anda? Senang sekali saya hari ini, Azifa Zahrianis, kembali hadir menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 13 Maret 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, petugas tim unit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan terhadap korban, yakni Heri Capri Sihombing. Akibat penganiayaan yang dialami, korban tewas setelah 2 hari dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian kepala. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para pelaku terhadap korban. Dengan sadis, para pelaku terlihat memukul korban berulang kali hingga tak berdaya. Bahkan istri korban yang berupaya melindungi korban pun tidak diperdulikan oleh para pelaku. Akibatnya korban tewas setelah 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius di bagian belakang kepalanya. Aksi yang terjadi pada bulan Desember lalu ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Rekaman kamera CCTV ini pun kemudian viral di media sosial. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya menangkap 2 pelaku pengeroyokan berinisial SU dan RI dan 1 orang otak pelaku, yakni wanita berinisial JI. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa, mengatakan aksi penganiayaan ini bermotif hutang korban terhadap otak pelaku, yakni JI, sebesar 2 juta rupiah. Otak pelaku JI kemudian menghubungi rekan-rekan lelakinya untuk mengenai korban sebab tak kunjung membayar hutangnya. Atas dasar solidaritas dan tanpa bayaran, para pelaku pun mendatangi korban dan menganiayanya secara sadis. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 2022, diawali dari permasalahan utang piutang antara tersangka atas nama Jihan. Jadi korban ini ada menggunakan uang tersangka atas nama Jihan, tidak dikembalikan. Kemudian Jihan menghubungi 5 orang tersangka lainnya yang kemudian dilakukan penjemputan terhadap korban seperti yang terlihat di video yang beredar. Jadi di sana dia sempat dipukul oleh beberapa orang. Ketiga tersangka ini pun diamankan dari luar Provinsi Sumatera Utara. Para pelaku juga beberapa kali sempat melarikan diri dari kejaran petugas. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi pengeroyokan ini. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, maraknya aksi premanisme berupa kejahatan jalanan hingga pungutan liar membuat masyarakat kota Medan resah dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal ini, Polrestabes Medan pun berkomitmen untuk menjaga keamanan dan menindak tegas para pelaku premanisme. Inilah video rekaman warga yang memperlihatkan beberapa aksi premanisme berupa pungutan liar dengan cara memaksa yang terjadi di beberapa tempat di kota Medan. Para pelaku ini tak jarang menggunakan modus dengan berpura-pura sebagai tukang parkir, namun untuk melakukan pemerasan kepada masyarakat. Aksi pungutan liar menjurus pemerasan terjadi di kawasan Medan Johor. Pekerja perbaikan jalan yang sedang melakukan pengaspalan mendadak didatangi oleh seorang pemuda mengaku salah seorang anggota Ormas Kepemudaan berbaju putih dan meminta uang dengan mengaku untuk keamanan. Para pekerja yang berkeberatan pun merekam aksi pemuda tersebut secara diam-diam dan menyebarkan di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa, mengatakan
pihak kepolisian Polrestabes Medan akan terus mengintensifkan patroli pemburu preman guna meminimalisir aksi premanisme yang menjamur di kota Medan. Dirinya mengklaim hingga saat ini polisi telah melakukan penangkapan puluhan orang yang disinyalir terlibat aksi premanisme berupa pungli hingga kriminal yang meresahkan masyarakat. Dan premanisme. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini kita sudah melaksanakan kegiatan penindakan premanisme di beberapa titik. Untuk yang terakhir kemarin dilaksanakan di Amplas dengan menargetkan para pelaku premanisme yang bentuk tindakannya seperti penodongan dan juga calo-calo tiket, ya. Dari kegiatan tersebut sudah diamankan sekitar 25 yang diduga melakukan tindakan premanisme di sekitar Amplas. Kegiatannya akan terus dilaksanakan dan kami menghimbau untuk di luar sana masih banyak pelaku-pelaku kejahatan jalanan dan premanisme untuk segera menghentikan kegiatannya. Pungli berkedok uang keamanan ini pun tak hanya menyasar warga biasa. Para supir truk yang melintas di beberapa ruas jalan kota Medan juga kerap mengalami aksi pungutan liar berkedok uang keamanan ini. Polrestabes Medan mengimbau agar masyarakat yang mengalami aksi premanisme segera melaporkan ke polisi atau menggunakan call center 110. Ya, pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Toba merazia khususnya sepeda motor yang menggunakan knalpot blong. Razia ini sudah digelar sejak beberapa hari terakhir dan tidak hanya di jalan raya, bahkan di lokasi parkir, khususnya di kawasan pendidikan Soposurung Balege. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib mengatakan banyak anak sekolah yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot blong. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pengguna knalpot blong ini sudah sangat meresahkan, karena itu dilakukan penindakan. Kapolres Taufik menegaskan knalpot blong yang dirazia nantinya akan dimusnahkan. Selain melakukan penindakan, petugas juga menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat lewat surat imbauan yang ditempel di warung dan toko serta melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Anggota Polres Toba juga menyampaikan sosialisasi ke sekolah agar para remaja tidak menggunakan knalpot blong. Taufik berharap ke depan tidak ada lagi kendaraan yang menggunakan knalpot blong agar masyarakat tidak terganggu. Knalpot ini kan sudah menjadi bahasa daripada masyarakat, sangat mengganggu. Ya, kita sebagai dari Polres Toba, kita responsif terhadap aduan daripada masyarakat. Yang mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi knalpot lah yang mengganggu kita. Ya, karena kemarin pun kegiatan F1 Powerboat juga banyak masyarakat yang komplain tentang penggunaan knalpot ini. Ya, terima kasih buat masyarakat ini yang sudah memberikan masukan kepada kita, ya Polres Toba. Nanti ke depan saya yakinkan masalah knalpot ini tetap kita laksanakan, ya, kepada siapapun juga lah. Dan namun daripada itu, ya, selain kita melakukan peneguran kepada anak-anak ini, kita adakan edukasi juga ke setiap sekolah-sekolah dan juga ke masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang terkena razia hanya bisa pasrah ketika knalpot blong yang dirazia dibawa petugas ke kantor polisi. Ya, pemirsa, di informasi lainnya, hari ini Pemkab Karo melaksanakan SOP evaluasi lahan balbal nodi yang diperuntukkan bagi peternak di Desa Balbal, Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Konflik terjadi antara petani penggarap dan peternak dalam memanfaatkan lahan pemerintah balbal nodi sesuai SK Bupati tahun 1973. Lahan balbal nodi adalah untuk perjalanan atau peternakan. Lahan balbal nodi ini memiliki luas 682 hektar, namun sebagian besar sudah dialih fungsikan menjadi lahan pertanian oleh penggarap. Para peternak dengan tim 9 nodi terus berupaya untuk mengembalikan fungsi lahan.
Kini, Pemkab Karo akan mengembalikan peruntukan lahan ini ke fungsi awal untuk pengembalaan ternak dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 03 tahun 2021 menyatakan semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk penggembalaan ternak di lahan penggembalaan nodi dengan mengikuti peraturan yang ada. SOP telah disiapkan untuk diperuntukkan peternakan di kawasan Node ini sesuai perda yang sudah dikeluarkan pada tahun 2021 lalu. Sosialisasi kepada penggarap telah dilakukan dan hari ini akan dievakuasi. Pemkab Karo mengevakuasi lahan dengan mengerahkan petugas gabungan yang terdiri dari 100 orang Satpol PP, 20 TNI, dan 75 petugas Polres Tanah Karo. Sampai siang ini masih berlangsung proses evakuasi. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, PT Pertamina telah menerapkan pembelian solar subsidi menggunakan QR Code di aplikasi Buy Pertamina sejak 1 Desember 2022. Cara baru ini dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi bisa didapatkan oleh konsumen yang berhak mendapatkannya. Namun masyarakat sebagai calon penerima subsidi menemukan kendala ketika pengisian BBM bersubsidi tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan QR Code tersebut sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan efektif QR Code ini untuk BBM subsidi tepat sasaran, dan kita akan tanyakan kepada pihak Pertamina dan juga akademisi. Dan di sini sudah hadir bersama dengan kita di TVRI Sumatera Utara. Di studio kita ada Bang Guniawan Benjamin selaku akademisi, dan di sana di Zoom ada Pak Susanto Agus Satria selaku Area Manager Kom Areal Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga. Halo, selamat siang Pak Agus dan juga Bang Gunawan ini di studio. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Baik, ini kita ke Pak Agus dulu ya. Terlebih dahulu kita ke Pak Susanto Agus ya. Terkait dengan aplikasi Pertamina ini, Pak, apakah Pertamina dapat mengidentifikasi siapa sajakah konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sinti. Terima kasih Mbak. Terus salam kenal juga Bang Gunawan. Ya, salam kenal. Jadi tadi bukan ini Mbak ya, mungkin ada koreksi dari saya. Jadi bukan aplikasi, jadi tidak hanya aplikasi ya itu. Jadi program subsidi tepat ini bisa didaftarkan lewat aplikasi, lewat website, atau bisa datang ke SPBU. Kita menyediakan booth juga di sana. Lalu tadi pertanyaannya, apakah Pertamina dapat mengidentifikasi siapa saja konsumen yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Oke, jadi untuk hal ini tadi pendaftaran itu kan ada, dia akan mendaftarkan STNK-nya, akan mendaftarkan kendaraannya, jenis kendaraannya apa, terus foto kendaraannya seperti apa, pemilih yang mendaftarkan itu siapa, ada KTP-nya juga di situ. Lalu rujukannya adalah berdasarkan Perpres 191 tahun 2004. Jadi itu rujukannya. Di situ ada tuh konsumen yang berhak untuk membeli solar jenis subsidi gitu ya. Itu ada truk angkutan umum, bus atau angkutan umum, lalu juga truk logistik, itu dia entitled untuk membeli solar subsidi. Nah, dari situlah kita dapat mengidentifikasi, oh ini bisa mendapatkan pembeli solar subsidi. Seperti itu Mbak. Jadi rujukannya di Perpres 191 dan juga surat keputusan dari BPH Migas mengenai volume yang ditetapkan maksimal dalam pembelian seharinya untuk jenis-jenis kendaraan yang tadi saya sebutkan. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang disebutkan sama Mas Agus ya. Dan untuk terkait dengan pembeliannya ini menggunakan QR Code ya, benar ya? Betul.
Oke, nah ini baik, saya langsung ke Pak Gunawan ini melihat tanggapan seperti ini bahwa penggunaan QR Code di dalam pembelian kan ini kita bisa melihat juga bahwa masyarakat tidak semuanya bisa menggunakan digital juga nih ya Bang ya. Gimana nih kalau Pak Gunawan menanggapi hal tersebut? Silakan. Ya kemarin kita udah melakukan observasi di lapangan gitu kan ya, ternyata memang Pertamina sendiri juga menyediakan nih sebenarnya kayak booth-booth untuk bagi mereka yang tidak familiar ya dalam menggunakan smartphone gitu ya. Nah hasilnya memang banyak antrian, itu dia. Jadi pada saat mereka banyak nggak tahu juga, artinya mereka begitu masuk ke SPBU, ternyata pada saat petugas menyatakan bahwasanya pada saat mau membeli Bapak harus terdaftar di aplikasi terlebih dahulu gitu kan ya. Mereka juga kalau kita bilang tuh gelagapan juga sih. Pada saat diarahkan seperti itu mereka kemana saya bisa mendaftarkan itu? Oh sana Pak ada booth-nya. Pas kebetulan di SPBU itu juga ada ya dalam kompleknya itu. Nah terus mereka datang ke sana. Pada saat ke sana kita pantauin gitu ya, kita coba untuk dampingin bagaimana sih perkembangan penerapan sistem tersebut gitu kan ya. Ternyata memang banyak masyarakat yang nggak siap. Pertama nggak punya email gitu kan ya, smartphone-nya nggak ada gitu kan ya. Terus oke lah kalau persyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu ada KTP dan STNK. STNK itu kan bolak-balik gitu kan ya, terus ada KTP-nya. Nah, oke lah pada saat di lapangan itu yang mendaftarkan itu pegawai booth-nya gitu loh, orang yang bekerja di situ gitu loh, bukan masyarakatnya gitu. Jadi mereka sendiri yang menginput namanya siapa, emailnya, fotonya kendaraannya seperti apa. Tetapi pada saat ditanya emailnya ada nggak, bilang gitu kan ya, ternyata banyak masyarakat yang nggak punya. Gitu, mereka nggak punya gitu loh. Waduh Pak, saya nggak punya email Pak, saya nggak tahu emailnya. Email itu apa juga masih ada bertanya seperti itu, bayangin kan gitu kan ya. Nah pada saat terjadi seperti itu, nah itu dikembalikan lagi ke si konsumennya. Bapak coba siapin emailnya dulu deh gitu kan ya. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan nih data-data apa ya, standar administrasi apa yang perlu dipenuhin dalam mendapatkan untuk mendapatkan QR code tadi. Kenapa? Karena pada saat QR code-nya itu kita dapatkan, itu ternyata dikirim ke email gitu. Nah, beberapa mereka yang menggunakan aplikasi keluhannya juga ada nih Pak Agus. Mereka tuh menyatakan bahwasanya pada saat mereka memfoto kendaraan atau memfoto ininya STNK-nya, ternyata pada saat diupload ke sistemnya untuk pendaftaran My Pertamina itu nggak bisa gambarnya itu pecah gitu loh. Gambarnya itu buram, kualitasnya itu pecah gitu. Ternyata kalau dilihat dari kualitas image-nya itu dia punya batas maksimal berapa megabyte gitu ya. Nah, pada saat itu pada saat kejadian itu untungnya nih pegawai yang menerima pendaftaran secara offline itu menyatakan bahwasanya Pak begini aja caranya, dipoto terus dikirim ke WA, dikirim lewat WA, WhatsApp gitu kan ya, fotonya dikirim ke WhatsApp-nya ke temannya siapa aja, baru nanti diupload. Oh ternyata pada saat masuk ke WhatsApp dia langsung size-nya tuh berkurang gitu kan ya. Oke, ini salah satu kesiapan yang perlu kita apresiasi nih bagi Pertamina gitu ya dalam mempersiapkan bagaimana penerapan penggembeli BBM bersubsidi dengan QR code itu tadi. Tetapi memang bagi masyarakat ini banyak sekali kendala-kendala yang mereka hadapin. Ya salah satunya tuh email, nggak tahu email juga banyak gitu kan ya. Email tuh apa juga pertanyaan itu sering muncul. Gitu kan ya, ditambah lagi memang kalau kita lihat dari penerapannya ini saya pikir butuh waktu dan saya berharap nih Pertamina tidak menetapkan deadline. Artinya deadline itu seperti ini loh, dibatas waktu untuk pendaftaran mereka yang mendapat subsidi itu tanggal sekian gitu loh. Kenapa? Sangat besar potensi di mana masyarakat yang tidak akan mampu memenuhi deadline tersebut, sehingga nanti pada saat mereka datang coba tetap bisa dilayanin. Dan saya berharap mereka yang bekerja untuk untuk melayani masyarakat mendaftar My Pertamina secara online gitu kan ya. Mendaftar Pertamina secara offline, itu bisa tetap dilayanin gitu loh sampai kapanpun gitu. Kenapa? Karena saya yakin sampai detik ini masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan kemudahan akses terus mampu memenuhi standar-standarnya terkait Pertamina. Saat ini yang diberikan subsidi itu kan baru solar. Nah, belum lagi Pertalite ini. Nanti Pertalite makin banyak lagi antriannya. Kenapa? Sepeda motor juga akan melakukan antrian tersebut gitu ya. Nah, ini jadi saya berharap Pertamina juga sigap di situ. Kenapa? Kemampuan aplikasi dalam merespon nih jumlah pendaftar yang banyak juga perlu dipertimbangkan. Kita ingin aplikasi yang dihadirkan Pertamina ini handal. Artinya jangan sampai nanti begitu makin banyak orang yang menginput terus servernya down gitu kan ya. Kita nggak berharap demikian, tapi kita berharap kehandalan ini terus diperbaiki. Kenapa? Karena ini baru solar, belum Pertalite nantinya, itu sih.
Baik, nah tadi sudah dijelaskan juga ya, ternyata banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat ya Pak Gunawan ya, Iya, terhadap penggunaan aplikasi seperti My Pertamina ini. Nah, tentunya kalau untuk menggunakan aplikasi dan sudah siap untuk diinformasikan, disosialisasikan kepada masyarakat, artinya ini Pertamina sudah sangat siap ya dengan segala hal yang terjadi dan bahkan sudah punya solusi. Nah, ini mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat. Nah, sebagai dari pihak Pertamina sendiri seperti apa nih untuk mengantisipasinya? Karena kan masih banyak sekali ternyata kesulitan-kesulitan yang terjadi. Salah satunya adalah ketidakmudahan akses terhadap mungkin ya kalangan-kalangan yang sudah tidak terbiasa ya dengan gadget seperti itu. Gimana deh Pak Susanto Agus? Silakan menanggapinya. Baik, terima kasih Bang Gunawan atas observasinya. Terima kasih banget informasinya, lalu juga Mbak Azifa. Jadi dapat kita sampaikan ya bahwa uji coba penerapan ini memang banyak tantangannya, dan setiap tantangan itu pasti akan menghasilkan evaluasi dan beberapa improvement. Dapat saya sampaikan juga bahwa uji coba penerapan QR Code yang di Sumatera Utara ini adalah ini masuk gelombang ketiga dari seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya itu kalau di wilayah Sumbawa itu sudah ada Aceh duluan, lalu ada Sumbar, lalu di Pulau Jawa sudah mulai di Jawa bagian barat, timur dan tengah gitu ya. Jadi beberapa yang tadi dikeluhkan itu sudah dilakukan improvement. Sebagai contoh tadi sudah di-mention juga oleh yang memang kesulitan ketika itu ada antrian untuk mendaftar, justru itu merupakan indikator animo ya kayak yang mau terus animo. Oke, baik. Yang tinggi masyarakat, tidak semua. Oke, apalagi Mbak, gimana? Ya, baik. Nah, pastinya kan melihat hal ini ternyata antusias masyarakat cukup membludak ya. Artinya Iya. masyarakat juga sangat ingin menunggu-nunggu nih. Apalagi tadi dikatakan Mas Gunawan ternyata ada deadline-nya gitu ya terhadap untuk pengantrian bagaimana untuk meregistrasi terhadap di aplikasi tersebut. Nah, ini kan pastinya ini saya ke Pak Gunawan ini melihat hal ini kan tentunya penggunaan aplikasi My Pertamina ini bagaimana sih agar tepat sasaran untuk subsidinya nih selaku akademisi melihat hal ini seperti apa? Iya, jadi ini pintu masuk sebenarnya. Jadi saya mengapresiasi banget kalau seandainya aplikasi ini tuh kalau kita lihat dari bentuk kan mereka yang membeli itu kan lewat QR code ya. Jadi sebenarnya sih dari platnya itu udah kelihatan. Dan di QR code itu sudah terlihat platnya itu apa gitu kan ya. Kemarin saya coba pantau itu seperti itu. Sebenarnya sih kalau nanti dia ini apakah bisa dijadikan sebagai alat untuk distribusi yang lebih tepat sasaran? Pastinya iya. Saya yakin sekali ini bisa mengurangi ini bentuk-bentuk kebobolan pendistribusian minyak BBM bersubsidi itu di luar orang yang tidak berhak mendapatkannya. Betul. Akan tapi yang jadi persoalan ini kan, saya tuh kemarin melakukan observasi hanya di perkotaan. Sementara dari beberapa tim kita yang ada di pelosok-pelosok di daerah pedalaman itu menyatakan bahwa mereka nggak dapat informasi ini gitu kan ya. Jadi ini temuan-temuan yang seharusnya bisa dijadikan pembelajaran nih buat kita nanti gimana ke depannya. Oke, solar kemarin itu kita lihat dari banyak jasa angkutan niaga gitu ya. Itu ternyata supir-supir yang sudah mendaftar pada saat saya tanya apakah Bapak mendaftar sendiri, tidak. Ternyata apa? Ternyata sudah didaftarkan oleh yang punya kendaraan gitu loh. Oke, dari situ kita melihat bahwasanya ternyata mereka yang menggunakan QR Code itu belum tentu orang yang juga paham tentang bagaimana mendaftar di My Pertamina itu tadi. Mereka cuma tahu bahwasanya Pak nanti kalau saya ngisi satu hari itu dibatasi sama Pertamina sekian gitu loh. Jadi kalau misalkan Bapak bolak-balik ke SPBU dengan mengisi batas angka maksimal, itu pengusahanya bilang nanti Bapak nggak akan pernah dapat itu gitu loh. Oke, dari situ kita udah ngelihat bahwasanya ini nanti penjatahannya akan tepat sasaran dan mereka yang mendapatkan BBM bersubsidi ini adalah mereka yang benar-benar mendapatkan yang berhak di situ. Nah, tapi temuan kita di masyarakat pedalaman mereka bertanya nih, Pertalite bakal seperti ini tidak, bilang gitu kan ya. Nah ini sudah ada pertanyaan dari masyarakat ya. Itu kan. Baik. Saya pasti bilang ya kalau kita lihat dari pemangku kebijakan ini kan arahnya kan Pertalite dan solar gitu kan ya yang akan diberlakukan subsidinya. Betul.
Saya sih menilai jangan sampai nanti pendistribusian ini menjadi terkendala dikarenakan ternyata banyak masyarakat yang berhak mendapatkan itu justru membeli Pertalite eceran yang di luar-luar itu, yang pakai keteng-ketengan begitu loh. Kenapa? Karena mereka bilang, wah kalau misalkan saya berhadapan dengan rumitnya birokrasi seperti itu, saya akan mundur Pak. Itu banyak. Saya Pak masih bisa kok beli secara ketengan di luar gitu kan ya. Nah, survei juga kita lakukan kepada pengusaha ya, pedagang-pedagang yang eceran itu tadi, mereka menanyakan, saya bagaimana mensiasati tingginya permintaan BBM eceran nantinya, sementara kalau seandainya Pertamina itu justru membatasi penyaluran BBM bersubsidi gitu kan ya. Oke, itu nanti saya bilang, wah saya mungkin kalau saya kan hanya melakukan observasi ya, melakukan pengamatan gitu. Jawaban-jawaban ini kan nanti bisa disampaikan, dijawab sama Pertamina gitu ke pihak Pertamina. Tapi saya coba sampaikan di sini deh ya. Walaupun pada dasarnya kita juga bisa berhadapan secara langsung ini, tapi nggak apa-apa. Kita lewat TVRI saya sampaikan bahwasanya temuan-temuan ini ada baiknya diantisipasi Pak Agus. Kenapa? Karena kita melihat animo masyarakat itu ya 100% pasti akan mau kalau seandainya mereka diarahkan untuk mendaftar BBM bersubsidi tadi. Bahkan saya di media kemarin juga menyatakan bahwasanya kalau bisa pun nanti RT, RW atau kelurahan atau mungkin kepala lingkungan ini bisa mengajak masyarakatnya untuk mendaftarkan mereka, mengedukasi mereka biar supaya mereka bisa mendapatkan haknya mereka itu tadi gitu loh. Tapi secara keseluruhan saya yakin dengan program ini semuanya nanti akan lebih terkendali, semuanya masyarakat penyaluran dari BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran, itu sih intinya. Baik, nah tadi terkait dengan sosialisasi sendiri nih, kalau di sistem kita sosialisasinya seperti apa deh Pak Agus untuk ke daerah-daerah agar pendistribusiannya benar-benar terjangkau sampai ke RT RW bahkan, seperti apa? Ya, Pak Agus? Pak Agus masih terhubung dengan kita, Pak Agus? Oke, baik, sambil menunggu mungkin ada kesalahan teknis. Baik, iya Pak Agus silakan. Pak Agus bisa mendengar suara saya? Oke, baik, kita sambil menunggu ya nih, saya mau tanya ke Pak Gunawan lagi nih terkait dengan pendistribusian tadi. Bagaimana sih antisipasi supaya tidak kecolongan nih terhadap ya banyak masyarakat yang sangat antusias, pastinya kan ya pasti ada cara saja nih celah-celah ya. Seperti apa nih? Pasti. Nah, jadi gini, saya coba untuk coba mensimulasikan kira-kira nanti bentuk pelanggaran apa nih yang akan dipelajari atau mungkin akan dilakukan oleh para konsumen BBM bersubsidi ini, gitu ya. Ada kemungkinan begini nih. Platnya diganti gitu kan ya. Plat diganti, QR code-nya dapat gitu kan ya. Artinya kan itu kan QR code di email gitu kan. Di email bisa di screenshot, bisa tunjukin emailnya langsung atau mungkin di print diletakkan di depan kaca gitu kan ya. Nah, saya menduga seperti ini. Kalau seandainya nanti di masyarakat tuh muncul bahwasanya ada kemungkinan oknum penjual QR code. Nah, ini. Jadi misalkan saya dapat QR code nih, gitu kan ya. Terus saya jarang kemana-mana, gitu kan ya. Terus saya punya teman mobilnya sejenis, gitu kan ya. Dia mungkin belum dapat atau mungkin dia konsumsinya banyak, gitu kan ya. Itu bisa aja platnya dipakai ke sana, gitu kan ya. Saya kasih QR code-nya. Jadi pada saat di scan, petugas yang lihat, oh iya benar. BK sama ininya ya, sama apanya, sama platnya itu sama dengan QR code-nya, kan begitu. Oke. Kamu bisa dapat BBM bersubsidi. Nah, pada saat pendaftaran, yang saya tahu itu nomor rangka bahkan dimasukin, gitu loh. Nomor rangka mesinnya itu dimasukin dulu, itu diketik manual. Terus difoto lagi, gitu kan. Nah, jadi memang ada baiknya nanti ada proses kayak semacam kalau kita bilang sih sidak atau kita Pertamina melakukan kajian terhadap kemungkinan pelanggaran itu di lapangan. Betul. Ya. Artinya bolehlah ngambil acak gitu kan, satu kendaraan dia nunjukin QR code, dia nunjukin STNK, oke, tetapi kita coba sekali, bener nggak ini kendaraan yang didaftarkan gitu loh. Nah ini penting juga, karena kan kalau seandainya misalkan yang paling mudah itu kan pada saat kita mendaftarkan kita nunjukin KTP sama STNK, oke, penggunanya siapa gitu kan ya.
tunjukin KTP itu, bener nggak KTP itu sesuai dengan wajahnya si orang yang mendapatkan hak itu tadi. Jangan-jangan beda gitu loh. Jadi nanti pada saat sidak, pada saat melakukan kalau bisa kita bilang itu, kalau polisi itu ada istilahnya itu tilang rutin gitu ya, melakukan penilangan atau mungkin melakukan penindakan, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi sesering mungkin bisa dilakukan itu biar supaya apa? Biar supaya ini benar-benar yang mendapatkan, jangan sampai nanti ke depan ada pedagang-pedagang, bukan pedagang eceran lagi, pedagangnya makin canggih. QR code itu diperjualbelikan. QR code itu diperjualbelikan. Saya belum tinggal posting di WA, sehari ini saya nggak ngisi BBM, terus nanti kawannya nyamber tuh kan ya. Tinggal dia sediakan itu platnya di kendaraan, tinggal sesuaikan begitu kan ya. Jadi yang lain bisa manfaatin. Potensi kecurangan ini bisa terjadi pada saat apa? Pada saat ada kendaraan niaga. Nah, kendaraan niaga ini sangat berpeluang ini karena kan mirip-miripnya banyak nih. Betul. Ya kan, satu jenis kendaraan niaga ini rame banyak nih yang macam-macam sama gitu ya, tinggal beda plat aja gitu kan ya. Nah, ini perlu saya pikir nanti Pertamina bisa menyempurnakan nih bentuk-bentuk penindakan ke depannya agar apa? Agar memang benar-benar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mendapatkan BBM bersubsidi itu tadi. Baik, terima kasih ini. Kita balik ke Pak Agus ini. Pak Agus sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, bisa. Oke, baik. Nah, tadi sempat terputus nih pertanyaan saya terhadap Mas Agus ini, terhadap sistem yang dijalankan oleh Pertamina sampai ke desa-desa bahkan ke tingkat kelurahan, RT, RW ini seperti apa nih sosialisasinya dan kapan sih mulai efektif untuk penggunaan QR Code sendiri nih? Baik, terima kasih. Jadi untuk sosialisasi kita yang pasti melakukan edukasi publik itu lewat media ya. Seperti halnya terima kasih pada TVRI yang telah menyediakan waktu untuk kami berdiskusi. Lalu juga melalui di setiap SPBU itu kami di situ sampaikan dalam spanduk untuk membeli BBM subsidi solar itu harus memakai QR code. Itu juga kita sampaikan dan kita tempatkan tadi operator khusus untuk menangani yang subsidi tepat itu ya. Jadi melalui media, melalui beberapa diskusi dengan teman-teman di wilayah dan juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat, Pak. Jadi kepada Pemkab, Pemkot itu kita sampaikan rencana mengenai penerapan QR Code ini, lalu bagaimana nanti penerapannya, caranya bagaimana itu kita sampaikan. Itu sudah kita lakukan di wilayah yang ada di wilayah Sumatera Utara, wilayah kabupaten kota. Itu ya sudah kita sampaikan, sudah kita lakukan itu. Lalu penerapannya gimana? Uji coba itu kami sudah lakukan mulai tanggal 9 kemarin ya, 9 Maret itu masuk ke gelombang ketiga. Itu berbarengan dengan wilayah uji coba di provinsi yang lain, yaitu di provinsi Sumatera Barat dan ada wilayah Jawa dan juga Sulawesi gitu ya. Tadi saya mendengar juga mengenai tantangan ke depannya mengenai tadi email ya. Email, terima kasih atas masukannya Bang Gunawan. Nanti kita akan solve di meja operator gitu ya, supaya nanti bisa dititipkan ke emailnya di operator untuk mendapatkan QR code gitu tersebut. Jadi tadi kalau gitu misalnya ada keluhan kalau misalnya Pertalite gimana? Pertalite sampai saat ini kita masih menunggu arahan, tapi ini jelas bahwa itu jenis BBM yang subsidi juga arah ke depannya sudah kita bisa baca lah ya. Cuma memang kita menunggu penugasan, menunggu arahan dari pemerintah. Yang saya ingin saya soroti adalah tadi mengenai pedagang eceran. Jadi justru dengan adanya QR code seperti ini, kita bisa ngedetek nih. Ketika ada misalnya tadi yang menyalahgunakan QR code, itu kan bisa ketahuan nih, mobil ini dia beli misalnya maksimum 200 liter pada hari ini, tapi besoknya dia isi lagi 200 liter, itu akan kelihatan tuh nopolnya itu. Kira-kira 200 liter kalau misalnya diisi jam segini, besok dia isi lagi di pagi hari gitu ya, atau nggak di siang harinya, kira-kira masuk akal nggak 200 liter itu dia bisa nyampe di SPBU yang sama dengan jam segitu, sedangkan 200 liter misalnya kita ambillah 5 kilo ya, berarti kan ada 1000 kilometer. Kira-kira 1000 kilometer itu dari mana ke mana bisa balik ke situ tuh menghabiskan berapa jam. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita deteksi lebih awal dan kita bisa komunikasikan dengan aparat penegak hukum gitu. Ini larinya kemana? Berarti solar seperti itu. Lalu tadi mengenai pedagang eceran juga. Jadi nggak serta-merta ketika dengan mendapat ini pedagang eceran bakal menurun ininya, iya. Karena menjual kembali
Halo? Halo? Ya. Bisa Ya, dengar suara kami, karena Mas? ya, bisa, bisa. Karena menjual kembali barang subsidi itu ya, menjual kembali, menimbun, menjual kembali itu kan sudah melakukan pelanggaran hukum ya. Jadi lebih mudah untuk kedeteknya sehingga memang ini tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat. Seperti itu. Itu di satu sisi untuk pihak eksternal. Di pihak internal pun seperti itu. Jadi ketika ada fraud yang dilakukan oleh SPBU atau operator gitu ya dengan ada QR code ini akan lebih mudah untuk deteksi dengan adanya digitalisasi ini. Tantangannya banyak, iya, tapi harus kita mulai. Karena kalau nggak bisa dimulai-mulai, kita nggak kepengen namanya barang subsidi yang sudah ditugaskan gitu ya akan menggerogoti APBN malahnya karena tidak tepat sasaran. Itu tantangannya iya ada, justru kita terima kasih nih sama akademisi banyak masukan sehingga kita bisa melakukan improvement lainnya. Baik. Nah, kalau untuk terkait dengan volume kendaraan yang mungkin punya bobot yang lebih besar ini, terlebih terhadap yang seperti kendaraan lalu lintas yang memang jalur lalu lintas dari antar provinsi ke antar provinsi, ini seperti apa nih kan? Untuk keterbatasan seperti ini akhirnya kan membuat mereka sulit untuk mungkin menjangkau lebih luas lagi nih terhadap perjalanan. Seperti apa nih, Pak? Jadi ini kan kalau misalnya jalur lintas gitu ya. Ketika jalur lintas dia isi 100 liter. 100 liter itu ambil kata tadi ada dapat 1 liternya 6 kilo lah ya. Ya. Jadi dia bisa dapat 600 kilometer gitu ya. Dia kan akan menemu lagi SPBU gitu Mbak. Dan itu bisa diisi lagi gitu dengan QR code pada hari berikutnya. Jadi tidak ada masalah karena ini sudah seperti contohnya ya Pak Gubernur kan untuk yang Sumut itu kan di 100 liter maksimal ya untuk angkutan penumpang yang roda 6 dan truk roda 6 ke atas gitu ya. Nah itu kan sudah diprediksi bahwa dia akan habis mungkin dalam 24 jam dan nanti bisa isi lagi gitu. Seperti itu Mbak. Jadi tidak kita kalau saya sih kemarin ngecek beberapa penumpang dia masih bisa untuk mengisi lagi itu Mbak untuk volume kendaraan. Oke, Dan BPH terkait habis antri. gitu. Baik, terkait antrian seperti apa nih? Apakah tidak menjadikan antrian membludak ini seperti ini dengan adanya pengisian QR code terkait mungkin sinyal, jaringan, dan lain-lain sebagainya yang terjadi di kendala di lapangan seperti apa nih antisipasinya, Pak Agus? Justru saya melihat, untuk yang Medan ini mungkin baru tanggal 9 berarti 4 hari. Saya ambil pelajaran dari Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Antrian dengan adanya QR code ini justru berkurang. Kenapa berkurang? Karena mobilnya sudah diidentifikasi lebih awal. Yang mendapatkan QR code, dia yang dapat beli. Dan yang nggak dapat QR code, dia akan segan untuk membeli. Kan kita nggak tahu juga tuh penggunaannya buat apa gitu. Lalu terus yang kedua Pak, ketika dia menunjukkan QR code, kami di operator itu dia hanya tinggal ngasih ada mesin edisi scan gitu ya. Ketika itu di scan itu akan kelihatan nopolnya berapa, jenis kendaraannya apa, itu akan terlihat oleh si operator. Jadi operator akan mencocokkan dengan nopol yang ada dia bawa ke ke nozzle situ gitu. Kalau nggak cocok, operator berhak untuk menolak gitu. Jadi nanti akan silakan untuk mengisi BBM yang non subsidi gitu Mbak. Jadi kalau saya lihat ketika antrian yang sekarang terjadi adalah antrian untuk mendaftar gitu ya. Justru dengan adanya QR code, jika semua orang sudah yang berhak itu mendapatkan QR code, itu akan lebih memudahkan operator untuk melayani. Hanya tinggal scan, isi, nozzle akan disesuaikan pengeluaran volumenya gitu. Dibanding dengan sekarang kita tidak mengetahui data apapun gitu ya yang mengisi soal subsidi ini gitu, mau kemana larinya, mau digunakan apa gitu ya. Baik. Itu malah akan blur. Tapi dengan adanya ini kita dapat tahu, oh 1 bulan ini yang plat nomor ini kita catat dari digitalisasi ini Baik, mengisi segini gitu tiap harinya. Baik. Itu Mbak.
Baik, terima kasih. Dan mungkin terakhir ini saya ke Pak Gunawan terlebih dahulu nih, seperti apa nih dengan upaya pemerintah dan juga Pertamina sudah sebaik itu, lantas apalagi nih kira-kira masukan yang lebih baik lagi supaya kinerja dari Pertamina ini semakin baik nih terhadap pendistribusian hal ini, seperti apa? Saya pikir sih memang kalau memang antrian sekarang ini kan lebih banyak dipengaruhi oleh antrian pada saat orang mendaftar ya, yang secara offline. Tetapi memang pada dasarnya sih kalau nanti pada saat implementasi memang akan lebih mudah. Kita udah coba simulasikan ini akan lebih mudah. Kalau untuk dari potensi penyalahgunaannya itu ada, itu yang kita tadi sampaikan gitu kan ya. Sementara itu kalau kita pingin sih berharapnya nanti sosialisasinya lebih berkembang lagi, nggak ada deadline. Artinya jangan kasih suatu deadline tertentu yang kepada masyarakat gitu. Terus kita pingin berharap ini tingkat kelurahan, RT, RW semuanya itu juga bisa mensosialisasikan bahwasanya ini loh ada QR code yang harus kalian isi, kalian harus semuanya penuhin sehingga nanti pada saat pengisian BBM bisa kita lakukan dan nantinya masyarakat ini yang berhak mendapatkan tuh memang benar dapat gitu loh. Nah itu aja sih harapannya. Memang ke depan sih dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Agus sudah benar, udah bagus banget ya. Mereka punya analisis sistem ternyata bahwasanya dari jarak tempuh sekian ke sekian nanti konsumsinya berapa, terus nanti kalau mereka beli lagi tuh sebenarnya nih BBM-nya kemana gitu. Oke, itu bagus itu ya di luar pemikiran kita tadi sebenarnya sih. Baik, terima kasih nih Pak Gunawan dan juga Mas Agus atas sosialisasi dan juga masukan-masukan ya. Terima kasih dan semoga sama-sama Pak Agus. Bekerja dengan baik ya. Baik, kita kembali ke studio ya. Baik, ini pemirsa sesaat lagi kami akan hadir kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Sumatera Utara, Nawa Lubis, meminta Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tidak sebatas seremonial HKG ke-51. Menurutnya harus meningkatkan peran serta PKK sebagai mitra pemerintah dalam menggalakkan laju gerak pembangunan. Himbauan tersebut sesuai dengan tema HKG PKK ke-51, bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh wujudkan Indonesia tumbuh. PKK sebagai mitra kerja pemerintah menurutnya harus mampu menjadi pelopor dan inspiratif yang dibutuhkan kader-kader PKK untuk membawa perubahan dan harus dilakukan bersama untuk pemberdayaan masyarakat. Demikian diutarakan Nawa Lubis usai acara peringatan HKG PKK ke-51 di Hotel Niagara Parapat Simalungun kemarin. Gerakan PKK menurut Nawa Lubis, modal sosial bagi Sumut menuju kesejahteraan. Kader PKK menurutnya juga harus memahami potensi yang dimiliki dan tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan peran serta masyarakat menurut Nawa Lubis, pembangunan hasilnya akan lebih maksimal. Saya berharap dengan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan kepada PKK, saya sangat berharap ibu-ibu PKK bisa lebih maju lagi, bisa lebih kreatif lagi, bisa berinovasi dengan baik. Sehingga PKK di Sumatera Utara bisa membantu pemerintah bersinergi, bersama-sama membangun Sumatera Utara yang bermartabat. Ibu-ibu PKK selalu semangat untuk bekerja tanpa pamrih. Karena kita tahu bersama PKK itu tidak digaji. Jadi saya berharap PKK itu menjadi relawan-relawan untuk dapat bersama-sama menjadi mitra daripada pemerintah kita di Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Perlindungan Pade, mewakili Gubernur menyampaikan untuk mewujudkan itu perlu kader PKK yang unggul. Menurutnya momen ini tepat untuk meningkatkan kapasitas kader PKK. Pada peringatan HKG ke-51 ini juga diserahkan piagam penghargaan kepada kader-kader PKK berprestasi. Dan pada acara ini juga dilakukan pemotongan nasi tumpeng.
Ya pemirsa, tenaga kerja bongkar muat mandiri melaksanakan gotong royong menimbun lubang di sepanjang jalan industri yang merupakan akses penghubung desa Tanjung Merawa B dengan desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan gotong royong dilakukan dengan menutup lubang-lubang di sepanjang jalan industri dengan pecahan batu bekas bangunan. Hal ini dilakukan melihat terlalu banyak lubang menganga sepanjang jalan tersebut. Selain itu, tidak lama lagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Keluarga besar TKBM Mandiri peduli akan keselamatan pengendara yang melintas di jalan industri yang hendak beribadah. TKBM Mandiri juga memohon kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar segera mengaspal jalan yang berlubang ini. Kepala Desa Tanjung Merawa B, Nazaryanti, mensupport kegiatan yang dilakukan TKBM Mandiri karena pemerintahan desa sangat terbantu dengan kegiatan positif yang dilakukan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi setiap pengendara dan tidak harus menunggu pemerintah untuk bergerak, namun ada tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan lingkungan sekitar. Kami selaku pemerintahan Desa Tanjung Merawa B mengucapkan ribuan terima kasih kepada TKBM Mandiri yang kebetulan memang berdomisili di Desa Tanjung Merawa B atas bentuk kepeduliannya. Dalam hal ini kami pemerintahan desa mensupport penuh kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat bagi pengendara yang melintas di jalan industri ini. Artinya tidak harus menunggu pemerintahan desa berbuat, tapi ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang peduli dengan wilayah lingkungannya. Untuk jalan yang berlubang di jalan industri ini nanti akan diusulkan ke pemerintahan Kabupaten Deli Serdang agar dilakukan pengaspalan. Pemirsa, budidaya tanaman buah naga sangat cocok di lahan pekarangan rumah. Selain tidak memerlukan lahan yang luas dan masa berbuah juga relatif singkat, serta buah hasil dari tanaman buah naga cukup menjanjikan. Inilah yang ditekuni seorang petani di Desa Padang Meninjau, Kecamatan Aekkuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yono dahulunya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta sejak beliau diberhentikan dari pekerjaannya. Muncul ide untuk menjadi seorang petani, hanya bermodalkan lahan seluas 5.000 meter di belakang rumahnya. Ia mulai membudidayakan buah naga dan saat ini budidaya buah naga sudah menghasilkan buah segar rata-rata mencapai 1 kg per buahnya. Budidaya buah naga ini berbeda dengan tanaman lainnya karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tanaman buah naga pada malam hari diberi lampu penerangan agar proses penyerbukan bunga lebih cepat dan maksimal. Petani budidaya tanaman buah naga Yono menyampaikan bahwa untuk melakukan perawatan tanaman buah naga harus intensif karena banyaknya jenis hama yang menyerang tanaman dan penyemprotan harus dilakukan secara rutin dan terjadwal. Dari luas lahan seluas lebih kurang setengah hektar dapat ditanam pohon buah naga sebanyak 500 pohon. Dalam 1 minggu dapat menghasilkan buah naga sebanyak 200 kg per buah dengan rincian harga pasaran sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Ini budidaya buah naga ini sudah lama ditekuni, Bang? Lumayan, udah umur 1,5 tahun. Kalau perawatannya bagaimana? Ya agak ruwet juga kalau perawatannya. Hama-hamanya banyak juga. Perlu disemprot, kurang lebih setengah hektar. Isinya, Bang, berapa? 500 tiang. 500 tiang ya, Bang ya. Kalau buahnya sendiri, Bang, berapa jenis? Kalau buahnya satu jenis saja semua. Satu jenis semua. Untuk hasilnya, Bang, berapa, Bang? Lumayan lah, per minggunya 200 kilo. Selain harga yang cukup menjanjikan, keunggulan dari budidaya tanaman buah naga ini juga buahnya dapat dipanen setiap hari. Ya pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari Selasa 14 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, saya Putri Diana, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Selasa 14 Maret 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk siang hingga sore hari berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara
di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Kepulauan Nias, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbahas, Deri, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari berpeluang hujan sedang di wilayah Sumatera Utara dan dini hari diperkirakan cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembaban udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk Sobat BMKG, tetap terus update informasi perakiraan cuaca di kanal-kanal resmi BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahranis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.